Nah, selanjutnya suatu perusahaan kemungkinan akan kesulitan untuk memutuskan metode mana yang paling sesuai untuk peramalan. Faktanya, banyak penelitian menjelaskan bahwa menggunakan beberapa metode perkiraan itu membuat perkiraan menjadi lebih efektif daripada menggunakan salah satu metode saja. Nah, dalam topik ini, terutama kita akan fokus membahas metode deret waktu atau time series, yaitu ketika permintaan di masa depan memiliki keterkaitan dengan data historis, pola pertumbuhannya, dan pola seasonalnya. Dan pada akhirnya, dengan metode peramalan apapun, selalu ada elemen random yang tidak dapat dijelaskan oleh pola permintaan pada data historis. Nah, oleh karena itu, setiap observasi permintaan dapat didetailkan menjadi komponen sistematis dan dipengaruhi oleh komponen acak. Sehingga persamaannya menjadi permintaan yang diamati sama dengan komponen sistematis ditambah komponen acak atau random komponen. Nah, komponen sistematis ini mengukur nilai permintaan yang diharapkan dan terdiri dari level atau seasonalized demand, kemudian tren atau tingkat pertumbuhan atau penurunan permintaan, dan yang ketiga adalah musiman atau fluktuasi musiman. Sedangkan komponen acak atau random komponen merupakan bagian dari ramalan yang menyimpang dari bagian sistematik, namun pada dasarnya perusahaan tidak dapat meramalkan komponen acak. Yang dapat diprediksi oleh perusahaan hanyalah ukuran dan variabilitas komponen acak, yang nantinya memberikan ukuran kesalahan pada ramalan. Nah, kesalahan ramalan sendiri yaitu berfungsi untuk mengukur perbedaan antara ramalan dan permintaan di aktual. Selanjutnya ada 6 langkah pendekatan dasar untuk membantu organisasi atau perusahaan melakukan peramalan yang efektif. Yaitu pertama, memahami tujuan peramalan. Nah, langkah pertama yang penting yaitu memahami tujuan peramalan. Sangat penting untuk perusahaan mengidentifikasi keputusan ini dengan jelas. Contohnya beberapa banyak produk yang harus diproduksi, berapa banyak persediaan yang diperlukan, dan berapa banyak raw material yang harus dipesan. Yang kedua adalah perencanaan dan peramalan permintaan yang terintegrasi di seluruh rantai pasok. Nah, perusahaan harus menghubungkan ramalannya dengan semua aktivitas perencanaan di seluruh rantai pasok, termasuk antara lain perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, perencanaan promosi, dan pembelian. Nah, informasi perencanaan dan peramalan ini harus ada di sistem informasi perusahaan. Yang selanjutnya adalah memahami dan mengidentifikasi segmen pelanggan. Nah, semua perusahaan harus mengidentifikasi segmen pelanggan yang mereka layani, yaitu apakah pelanggan dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan dalam persyaratan layanan, dalam hal volume permintaan, dalam hal frekuensi pesanan, mungkin juga dalam musim permintaan atau sebagainya. Nah, secara umum perusahaan dapat menggunakan metode peramalan yang berbeda untuk masing-masing segmen yang berbeda. Selanjutnya adalah identifikasi faktor utama yang mempengaruhi perkiraan permintaan. Nah, selanjutnya perusahaan ini harus mengidentifikasi permintaan, suplai, dan fenomena terkait produk yang mempengaruhi ramalan permintaan. Nah, di sisi permintaan, perusahaan harus memastikan apakah permintaan itu naik, menurun, atau memiliki pola musiman. Nah, estimasi ini harus berdasarkan demand. Misalnya, supermarket mempromosikan merek sereal tertentu pada Juli 2020. Nah, akibatnya permintaan akan sereal ini tinggi, sedangkan permintaan untuk merek sereal lain menjadi rendah. Nah, supermarket sebaiknya tidak menggunakan data penjualan tahun 2020 untuk memperkirakan bahwa permintaan akan merek ini tinggi pada Juli 2021. Karena hal ini hanya terjadi jika merek yang sama dipromosikan kembali pada Juli 2021. Sehingga supermarket perlu memperhatikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan demand itu naik saat periode-periode atau musim-musim tertentu. Nah, di sisi supply, perusahaan harus mempertimbangkan sumber pasokan yang tersedia untuk menentukan akurasi peramalan yang diinginkan. Jika sumber pasokan atau supplier memiliki waktu tunggu atau lead time yang singkat
untuk pemenuhan barang, maka peramalan permintaan mungkin menjadi tidak terlalu penting. Tapi jika hanya memiliki pemasok tunggal dan waktu lead time-nya lama, maka tingkat peramalan produk yang akurat itu perlu dilakukan. Selanjutnya untuk sisi produk, yaitu perusahaan harus mengetahui jumlah varian produk yang dijual. Jika permintaan untuk suatu produk bisa disubstitusi atau digantikan perannya dengan produk lain yang mirip, maka ramalan untuk kedua produk tersebut paling baik dibuat secara bersama-sama. Misalnya, ketika sebuah perusahaan memperkenalkan versi upgrade dari produk yang sudah ada, kemungkinan permintaan untuk produk yang sudah ada akan menurun karena pelanggan akan membeli versi yang lebih baik. Nah, meskipun data yang digunakan merupakan data historis dari produk yang lama, tapi data ini dapat mewakili peramalan pada produk baru yang mirip dengan produk yang lama. Maka jelas permintaan untuk kedua produk tersebut harus diramalkan secara bersama-sama. Dan yang selanjutnya adalah tentukan teknik peramalan yang tepat. Nah, dalam memilih teknik peramalan yang tepat, perusahaan harus terlebih dahulu memahami dimensi yang relevan dengan peramalan tersebut. Nah, dimensi ini mencakup area geografis, klasifikasi produk, segmentasi pelanggan. Nah, perusahaan harus memahami perbedaan permintaan di setiap dimensi dan kemungkinan besar memerlukan teknik perkiraan yang berbeda untuk setiap dimensinya. Nah, pada tahap ini, perusahaan memilih metode peramalan yang sesuai dari 4 metode yang dibahas sebelumnya, yaitu metode kualitatif, time series, kausal, dan ataupun simulasi. Dan seperti disebutkan sebelumnya, menggunakan kombinasi metode itu sebenarnya adalah solusi yang paling efektif. Dan selanjutnya yaitu membangun performa dan pengukuran kesalahan untuk perkiraan. Perusahaan harus menetapkan ukuran kinerja yang jelas untuk mengevaluasi keakuratan dan ketepatan ramalan. Langkah-langkah ini harus sangat berkorelasi dengan tujuan keputusan bisnis. Misalnya, perusahaan mendapatkan pesanan untuk produk mereka sehingga perusahaan perlu memesan barang ke pemasok. Nah, pemasok membutuhkan waktu 2 bulan untuk mengirimkan pesanan. Nah, perusahaan harus memastikan bahwa setidaknya pemesanan barang ke supplier dilakukan 2 bulan sebelum dimulainya musim penjualan, karena memerlukan waktu tunggu 2 bulan untuk pemenuhan barang dari pemasok. Nah, pada akhir musim penjualan, perusahaan harus membandingkan permintaan aktual dengan permintaan yang diramalkan untuk dapat menghitung keakuratan ramalan. Sehingga ke depannya, manajemen dapat membuat keputusan strategis untuk menurunkan kesalahan ramalan di masa yang akan datang. Baik, sekian penjelasan mengenai topik kali ini, yaitu demand forecasting in a supply chain, dan sampai bertemu di topik pembahasan perhitungan demand forecasting di video selanjutnya.